Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini diambil dari buku My Life Today, halaman 92, paragraf yang kedua. Pena Inspirasi menuliskan, ujian-ujian perlu supaya kita dibawa dekat kepada Bapa kita yang di surga, taat kepada kehendak-Nya, agar kita dapat mempersembahkan persembahan kebenaran kepada Tuhan kita. Ketika kita di dalam suatu pergumulan, ketika kita sedang menghadapi suatu cobaan dalam hidup kita, pernahkah kita berkata, "Kenapa saya harus menjalani semua permasalahan ini? Kenapa cobaan ini harus datang di dalam kehidupan saya?" Teman-teman sekalian, kutipan yang baru saja kita baca mengatakan bahwa ujian-ujian itu perlu supaya kita dibawa dekat kepada Bapa kita di surga. Ya, melalui pencobaan, melalui pergumulan, Tuhan ingin kita supaya dekat kepadanya. Mungkin kita yang selama ini jauh daripada Tuhan, tidak pernah mengandalkan Tuhan. Namun melalui pencobaan dalam hidup kita, Tuhan mau supaya kita menumbuhkan karakter, agar kita dekat padanya, agar kita mengandalkan Dia di dalam menghadapi permasalahan yang kita sedang hadapi. Itulah salah satu maksud Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan suatu pergumulan itu terjadi di dalam hidup kita? Salah satunya adalah supaya karakter kita bisa dibangun, supaya kita semakin serupa dengan karakter Kristus. Ujian-ujian itu perlu supaya kita taat kepada kehendak-Nya. Mungkin sebelum pergumulan itu ada di dalam hidup kita, kita adalah orang yang memaksakan kehendak kita sendiri. Kita selalu berorientasi pada keinginan kita saja. Namun ketika pergumulan itu datang, ketika kita diajar oleh Tuhan, maka kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan mau mengajar kita, Tuhan mau mendidik kita melalui pergumulan yang kita sedang alami. Marilah kita menjadi orang yang menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, yang menjadi permasalahan, yang menjadi pergumulan kita, mari kita belajar untuk menyerahkan kehendak kita kepada Bapa di surga. Bukanlah kehendak kita yang jadi, namun kehendak Bapa yang jadi di dalam hidup kita. Pencobaan-pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita memang adalah salah satu cara Tuhan supaya kita memiliki karakter Kristus, supaya kita menghasilkan buah yang memuliakan nama Bapa di surga. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua dikatakan, "Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Jikalau kita mau lebih lagi banyak berbuah, maka pohon itu harus dipangkas. Ya, begitu juga dengan kita. Kalau kita ingin lebih lagi banyak berbuah, maka Tuhan akan memangkas. Dan tentunya proses pemangkasan itu bukanlah suatu proses yang mudah. Tapi kita harus ingat, pohon dipangkas supaya ia berbuah lebih banyak. Dan itulah yang menjadi kehendak Tuhan juga. Tuhan mau kita berbuah lebih banyak. Maka Tuhan pun mengizinkan pergumulan-pergumulan hidup ini memang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi marilah teman-teman, ketika kita di dalam pergumulan yang berat dalam hidup ini, mari kita tetap setia, mengandalkan Kristus. Mari kita terus belajar dari setiap pergumulan yang ada. Percayalah, karakter surga sedang dibangun di dalam diri kita ketika kita tetap setia di tengah-tengah pergumulan. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7 mengatakan, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kiranya renungan kita pada petang hari ini boleh mengingatkan kita bahwa ada maksud Tuhan di balik pergumulan berat yang kita sedang hadapi. Tuhan mau mendidik kita, Tuhan mau kita supaya naik level, Tuhan mau menumbuhkan karakter Kristus di dalam hidup kita, supaya kita lebih lagi berbuah banyak bagi kemuliaan Bapa di surga. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.